갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Oke, cukup ya. Oke, cukup, silakan. Silakan tunggu di luar, teman-teman wartawan. Silakan. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon kepada teman-teman wartawan silakan meninggalkan tempat. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Ya, mohon didekatkan karena tidak terdengar. Mohon maaf. Kita periksa identitas saudara dulu ya. Iya, yang mulia. Nama lengkap Putri Chandrawati. Benar yang mulia. Nomor identitas 320 101 540 973 0003. Tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun. Tanggal lahir 14 September tahun 73. Betul ya? Betul yang mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal, Jalan. Mohon teman-teman wartawan untuk meninggalkan tempat. Saya ulang ya. Tempat tinggal Jalan Saguling nomor 3, tahun nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sesuai KTP. Betul? Betul yang mulia. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Betul? Betul yang mulia. Saudara dilakukan penangkapan sejak tanggal 30 September dan ditahan sejak tanggal 1 Oktober hingga saat ini. Betul? Betul yang mulia. Baik. Saudara dalam menghadapi perkara ini didampingi penasihat hukum? Betul yang mulia. Ya, silakan. Ini masih sama dengan yang tadi ya? Sama. Baik. Nggak mau perlu dicek? Silakan. Ya, untuk ditinggal di sini. Ya. Baik, saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan ya? Sudah yang mulia. Baik. Oke, silakan dibacakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang kami hormati, atas waktu yang diberikan kepada kami tim jaksa penuntut umum, maka giliran kami untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati.
Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. P29. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 246/JKTSL/10/2022. A. Identitas terdakwa. Mohon izin kami tidak perlu membacakan karena sudah ditanyakan langsung oleh majelis hakim. B. Status penangkapan dan penahanan. Demikian juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim. C. Dakwaan. Primer. Bahwa terdakwa Putri Candrawati bersama-sama Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di perumahan Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Putri Candrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alon-Alon Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar terdakwa Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab terdakwa Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian terdakwa Putri Candrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui terdakwa Putri Candrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tapi saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Chair Off kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo
anak dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui terdakwa Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui terdakwa Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan terdakwa Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak terdakwa Putri Chandrawati untuk melapor kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari terdakwa Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis, berbicara dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan terdakwa Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang ini kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi terdakwa Putri Chandrawati di Magelang." Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan terdakwa Putri Chandrawati tersebut dan terdakwa Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan terdakwa Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo yang merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak terdakwa Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM nomor polisi B1 Mah, di mana terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta.
Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Terdakwa Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MA yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Candrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Terok kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Ricky Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata api tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM Nopol B1MA, sedangkan senjata api jenis Terok kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Ricky Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MA yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Candrawati. Selanjutnya, rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal Patwal lalu lintas Polres Magelang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, terdakwa Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Candrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu terdakwa Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri Candrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menjawab, sudah ibu. Lalu terdakwa Putri Candrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya sudah di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan terdakwa Putri Candrawati tiba di Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Putri Candrawati bersama rombongan tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Terdakwa Putri Candrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya terdakwa Putri Candrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR.
didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR, naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengikuti terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Sher AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sesuai dengan permintaan dan kehendak terdakwa Putri Chandrawati. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Laba Koban atau Damson, dan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bertemu dengan terdakwa Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bertanya kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan pada saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua, melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan perkataan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Ricky Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di teras rumah.
Dan setelah bertemu, ternyata saksi Riki Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan, namun saksi Riki Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH MH tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH MH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH MH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Ferdi Sambo SH MH tersebut dengan menjawab nggak tahu. Bahwa atas perkataan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo SH MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo SH MH. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang, sebagaimana cerita sepihak dari terdakwa Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo SH MH. Di saat yang sama, perkataan saksi Ferdi Sambo SH MH itu juga didengar terdakwa Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo SH MH dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo SH MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo SH MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, disaksikan oleh terdakwa Putri Candrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh saksi Ferdi Sambo SH MH pada saat saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui saksi Ferdi Sambo SH MH menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH MH meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu, amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo SH MH tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo SH MH, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu
telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 MN digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Karena kalau saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang menembak, dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan terdakwa Putri Candrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Candrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Candrawati juga mendengar saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana terdakwa Putri Candrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih majelis, kami lanjutkan. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Ada disimpan di mobil Lexus LM." Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH.
Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan kemudian membawanya menuju ke lantai 3, melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo dengan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri isoman. Padahal terhadap saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MH. Lalu terdakwa Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, terdakwa Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 46 sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf.
Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2. Tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Adan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, kemudian saksi Adan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh sopirnya saksi Prayoga Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Adan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungkut senjata api HS nomor seri H2333001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H2333001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo, yang saat itu saksi Adan Romel melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H2333001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan,
Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil. Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sedangkan terdakwa Putri Candrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan mengatakan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat kau tembak, woi." Seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita terdakwa Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api
Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya saksi Ferdisambo dengan akal licinnya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berhasil dirampas, sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Adan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdisambo. Dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Adan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Adan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian saksi Ferdisambo masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Adan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, saksi Ferdisambo kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Adan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdisambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput terdakwa Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa terdakwa Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala terdakwa Putri Candrawati menempel di dada saksi Ferdisambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdisambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan terdakwa Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdisambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada di dalam rumah. Seolah-olah
tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian sekira pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun, ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46, diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal terdakwa Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansyah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal izinnya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta turut menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Akan tetapi parahnya, terdakwa Putri Chandrawati justru turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, serta turut terlibat dalam cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa oleh saksi Ferdi Sambo hanya demi membela diri semata dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dituduhnya melakukan sesuatu di Magelang padahal belum jelas kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal izinnya beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menelepon Hendra Kurniawan, Karo Paminal, dan Beni Ali, Karo Provos, serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo, sopir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan Karo Paminal dan Beni Ali Karo Provos, saksi Ridwan R. Soplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpian peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah
lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulans langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekira pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami majelis. Silakan lanjutkan. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, sepulang saksi Ferdi Sambo menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan provos menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. TPK. Lalu saksi Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, saksi Ferdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, saksi Ferdi Sambo mengatakan, baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta terdakwa Putri Candrawati selaku istri dari Ferdi Sambo agar membuat laporan nomor LP-B-130-Romawi 7-2022-SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu terdakwa Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Candrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Ferdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan walkie-talkie memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Maruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama terdakwa Putri Candrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Maruf duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing dolar kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan
agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu, terdakwa Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama terdakwa Putri Chandrawati tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R-082-SK-H-Romawi 7 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farah P. Karau, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan label mayat, tidak terdapat label pada mayat, tutup atau bungkus mayat, satu buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru, pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertulisan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1. Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, merek Zahra ukuran L, tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah. Pada bagian paha kanan, pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Benda di samping mayat, satu buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter 0,5 cm. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8. Identitas khusus, pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm di bawah puncak bahu terdapat tahi lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang 5 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang 1 cm, kumis dan jenggot warna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat,
berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 6 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat, berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur atau tergigit. 12. Gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya disekelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan, dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri, 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter 5 mm, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan, 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm. Dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dan 0,6 cm. Dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya. Pada cuping hidung sisi kanan, 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri, 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut: kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. 6. Pada leher sisi kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 2,5 cm. 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka berbentuk terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm kali 6 mm, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm,
kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah pundak bahu, 150 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. Pada lengan 9, pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot, luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut: atas 5 mm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. 13. Tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tengah anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping, luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping, luka berukuran 1 cm kali 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kali 0,3 cm. 15. Patah tulang. Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Terasa adanya derik tulang pada ujung tulang pengupil os radius kiri. 16. Lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Wis Biotech, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dan dari sediaan urin menggunakan alat uji bermerek Oncoprobe, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring nafzah dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Raixine, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh, pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan, belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah di sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru.
2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu, mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat, menampang berwarna coklat pucat, tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, menampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras. Pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 bagian berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, spons penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut. Pada bagian atas sisi depan berukuran 2,5 cm kali 2 cm, bagian atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm kali 4 cm, bagian atas sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm, setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 bagian berwarna ungu pucat, perabaan spons, penampang berwarna ungu, kemerahan pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan berikut. 8. Terikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kantungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti bludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium, warna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis. 13. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang warna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang warna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata etmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A.
dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri, sisi belakang oksipital tanpa adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri sebagian batang otak sisi kiri. Pertemuan saraf mata, chiasma optikum, disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek, batang otak sisi kiri tampak robek, bili otak isi darah. 16 saluran luka. A. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak, belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung. Luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan. Luka pada pemeriksaan nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 6. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar. Luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot selah iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang mengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 11. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17 lain-lain. Pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak mata, kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada utut selah iga dan organ paru kanan disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022,
sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-Romawi 7-2022-PP.PD FI dan ditandatangani oleh penasihat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, SPSN, KSH MSI DFM, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, SPFM, KSH MKes, Profesor Dr. Dedi Afandi, DFM, SPFMK. Ketua yaitu Dr. Adi Firmansyah Sugiharto, SPFMK. Anggota yaitu Dr. Yudi SPFMK, Dr. Rika Susanti FPFMK, Dr. Sofiana SPFM, Dr. Iga Bagus Putu Alif SPFMK DFM. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dilanjutkan, rekan. Izin yang mulia. Subsidiar. Ya. Seperti tadi, hanya dibacakan pada uraian pasal, kemudian langsung. Izin yang mulia. Kami akan bacakan kepala dakwaan subsidiar dan ada 3 paragraf yang penekanan untuk terdakwa ini khusus yang mulia dan Silakan. kemudian baru ke akhir. Terima kasih. Subsidiar bahwa terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Izin langsung ke halaman 28 paragraf ketiga. Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban tugas korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sehari-harinya dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal terdakwa Putri Chandrawati dimanapun berada. Maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat pasti ikut kemanapun terdakwa Putri Chandrawati berada. Sekurang-kurangnya saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati tahu persis korban Nofriansah Yosua Huta Barat pasti berada tidak jauh dari terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberitahu terdakwa Putri Chandrawati untuk mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di Rumah Dinas Duren 3 nomor 46.
disitulah letaknya terdakwa Putri Chandrawati peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat menuju ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, terdakwa Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati turun dari lantai 3 menuju garasi mobil dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo untuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau ke dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Seiring dengan kehendak jahat tersebut, lalu saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah. Lalu terdakwa Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Saat terdakwa Putri Chandrawati naik ke dalam mobil, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil dan duduk di bagian belakang. Padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf seharusnya kembali ke Magelang, namun tetap ikut pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 untuk menambah kekuatan bersama sehingga memastikan perbuatan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Sedangkan saksi Susi yang tidak ikut tes swab justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling nomor 3 nomor 29. Terakhir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sebelumnya diajak oleh saksi Ricky Rizal Wibowo bersedia naik dan duduk di samping kursi saksi Ricky Rizal Wibowo karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengetahui terdakwa Putri Chandrawati lah yang mengajak untuk pergi menuju ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti terdakwa Putri Chandrawati. Keadaan ini persis bagaimana dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 WIB. Dilanjutkan langsung ke akhir yang mulia, halaman 41. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jaksa Penuntut Umum tertanda tangani Rudi Irmawan. Terima kasih. Ya. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara Jaksa Penuntut Umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar 338 itu pembunuhan biasa, juntunya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama, jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Chandrawati aja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Chandrawati adalah sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama terdakwa Putri Chandrawati lah yang menelepon Ferdi Sambo. Kemudian ada lagi terdakwa Putri Chandrawati lah yang memesan PCR dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan. Mungkin ada seperti itu yang bisa kami jelaskan majelis. Bagaimana terdakwa? Mohon maaf Yang Mulia, saya tetap tidak mengerti. Bagaimana? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Seperti ini nggak ngerti itu apa, nggak mengerti gimana. Saya tidak mengerti. Bagaimana? Mohon izin Yang Mulia, saya siap menjalani persidangan, namun saya serahkan semuanya ke penasehat hukum saya. Oh ya, silakan penasihat hukum.
Terima kasih Yang Mulia. Hari ini atau tadi sudah dibacakan dakwaan kepada terdakwa klien kami. Klien kami pada prinsipnya akan kooperatif untuk menjalani persidangan dan mohon izin agar kami langsung menyampaikan nota keberatan atau eksepsi dan kami langsung bacakan. Oke. Akan kita saudara akan bacakan sekarang, tapi kita tunda dulu untuk isoma. Baik, Yang Mulia. Kita akan mulai lagi pukul 7 kurang seperempat ya. Baik. Ya, kita akan mulai lagi pukul 7 kurang seperempat. Baik. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati diskors. Sidang dinyatakan ditutup. Tadi pada saat kami mau membacakan surat dakwaan kan diberikan surat kuasa dari Majelis Hakim dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa surat kuasa tersebut adalah sama dengan yang di Verdi Sambo. Kebetulan kami juga jaksanya Verdi Sambo. Ya. Ya. Kemudian setelah kami cek dari surat kuasa ini, ternyata ada dua yang beda. Jadi tidak sama, yaitu atas nama Bapak Febri Diansah SH dan juga Ibu Novia Hendriati SHMH. Ini tidak ada dalam surat kuasa Verdi Sambo. Oleh karena itu, kami mohon izin Majelis Hakim untuk bisa ngecek dari kartu pengacaranya dan juga berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu pembacaan eksepsi. Setelah itu baru kita cek. Mohon izin Majelis Hakim, kami keberatan karena kalau eksepsi ini tetap terkait dengan kompetensi yang bersangkutan untuk membela daripada terdakwa. Oleh karena itu tetap kami minta itu Majelis Hakim. Boleh dicek, silakan ditunjukkan. Diperlihatkan dulu. Tadi mau dikasih lihat nama. Cuman dua aja. Cuman Febri Diansah sama Novia Hendriati SHMH. Novia Hendriati S. Nama BA Sumpah. Puji Wahono. Oh ya, ini Novia Hendriati. Silakan dilihat. Oke. Sudah? Ya. Oke. Mohon izin Majelis Hakim, selain itu kami melihat bahwa di dalam surat kuasa ini ada beberapa orang yang masuk advokat magang. Oh. Advokat magang atas nama di sini Ahmad Noval Akram, kemudian Ziljian Soeharto, kemudian Elsat Wirasah, Raihan Rizkinata, Adisti Apriela Maas. Ini apakah kelima orang ini ada masih di persidangan ini, ada di ruang sidang? Kami yang berlima di depan, Ibu Jaksa, ini ada advokat magang itu wajib kita masukkan ke dalam surat kuasa untuk membuktikan bahwa dia magang dan ada dalam surat kuasa. Makanya kita jelaskan di situ ada advokat magang. Ya, dan tidak ikut bersidang di sini. Apakah di dalam sini di ruangan ini ada? Tidak ada Yang Mulia. Oh ya, oke. Oh, tidak ada di sekitar sini ya Pak? Oh ya, terima kasih Majelis Hakim. Silakan dilanjutkan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan atas nama Ibu Putri Chandrawati yang diajukan oleh tim penasehat hukum. Izin yang mulia, kami ada beberapa poin yang kita tidak bacakan dan dianggap dibacakan. Ya, silakan. Terima kasih. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang saat ini memilih domisili pada kantor hukum Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Putri Chandrawati, warga negara Indonesia, pemegang KTP, dan seterusnya tidak kami bacakan, dianggap dibacakan. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan akuo secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal yang prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya akan bacakan judul-judul dari bagian yang sudah dibacakan di perkara sebelumnya. Karena sama maka dianggap dibacakan. 1. Ringkasan eksekutif dari halaman 4 sampai dengan halaman 6 dianggap dibacakan. 2. Kronologi dan fase peristiwa dari halaman 6 sampai dengan halaman 17 dianggap dibacakan. 3. Romawi, ringkasan dan ruang lingkup dakwaan dari halaman 17 sampai dengan halaman 22 dianggap dibacakan. Romawi 4, ketentuan perumusan dakwaan. Menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan dan atau yang tidak memenuhi syarat material merupakan dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 143. Uraiannya dari halaman 22 sampai dengan halaman 24 dianggap dibacakan.
Romawi 5, jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan splitsing atas satu perkara tindak pidana. Halaman 24 sampai dengan halaman 28 dianggap dibacakan. Halaman 28, pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dianggap dibacakan. Romawi 6, analisis yuridis atas surat dakwaan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Nomor 59 sampai dengan 63 sudah pernah dibacakan, maka dianggap dibacakan. Selanjutnya dari poin 64 akan dilanjutkan oleh rekan kami. Izin Yang Mulia. Oke. 64, bahwa jaksa penuntut umum telah mengabaikan dan menghilangkan fakta yang krusial di mana terdakwa Putri Chandrawati ditemukan setengah sadar di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Bahwa fakta terdakwa Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dengan posisi kepala di tempat pakaian kotor di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan. Padahal fakta tersebut merupakan fakta yang krusial dan akan berkaitan dengan rangkaian peristiwa lainnya. Poin 66, bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi yang menyatakan bahwa A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansa Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Kemudian saat itu karena muka Nofriansa Yosua saya lihat merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansa Yosua, "Woi!" Namun ternyata atas teriakan tersebut Nofriansa Yosua malah lari ke arah dapur. Kemudian saya susul ke dapur, kemudian Nofriansa Yosua malah lari ke depan lewat pintu tamu sehingga saya teriak ke Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian setelah Susi lari ke arah kamar ibu, Susi teriak menjerit dan menangis kencang sambil teriak, "Ibu, ibu, ibu." Sehingga atas teriakan Susi tersebut, saya tidak jadi mengejar Nofriansa Yosua, melainkan saya lari ke atas ke kamar ibu terdakwa Putri Chandrawati. Dan saat di atas, saya temukan ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala ibu Putri di tempat pakaian kotor. Vide butir 5 halaman 5 BAP tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. B. Lalu tidak lama Om Kuat menyuruh saya naik ke lantai 2 dan menemukan ibu terdakwa Putri Chandrawati sudah tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan lemas. Vide butir 73 halaman 4 BAP lanjutan Susi pada tanggal 10 Agustus 2022. C. Kemudian Om Kuat naik ke atas dan meminta kepada saya selimut dan bantal ke kamar Mas Tribrata Putra Sambo. Lalu saya tidak berani masuk ke dalam pintu kaca karena saya melihat pintu kaca tertutup dan mendengar Ibu Putri Chandrawati menangis. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. D. Kemudian saya duduk di tangga, saya mendengar bunyi suara pintu kasa atau pengaman nyamuk seperti dibuka. Grek. Lalu saya melihat
dari pintu kaca ada tangan keluar membuka pintu kamar Ibu Putri Chandrawati. Lalu saya berkata, "Ibu minta bantal dan selimut." Setelah saya meminta bantal dan selimut, tiba-tiba pintu kamar Ibu Putri Chandrawati ditutup kembali. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya sedang menunggu di tangga. Kemudian menggerakkan ya, pintu kamar Ibu Putri Chandrawati terbuka. Saya berkata, "Ibu minta bantal dan selimut." Namun pintu kamar Ibu Putri Chandrawati langsung ditutup. Dan saya tidak melihat apakah tangan tersebut adalah tangan Ibu Putri Chandrawati atau orang lain, karena saya hanya melihat dari pintu kaca. Vide halaman 3 butir 74 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa dengan mengesampingkan 67 dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan tersebut terkonfirmasi berdasarkan keterangan korban kekerasan seksual yaitu terdakwa Putri Chandrawati yang telah disampaikan di dalam BAP tanggal 26 Agustus 2022. Hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-HAPPF-9-2022 tertanggal 6 September 2022. Keterangan ahli yang tertuang dalam BAP Dr. Randa Reni Kusumo Wardani, MPSI, psikolog, yang pada pokoknya menyatakan bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut. Bahwa ditemukan dari integrasi hasil tes tidak ada indikasi ke arah malinggering atau tidak melebih-lebihkan kondisi psikologis yang dialami. Bahwa keadaan informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Yosua Huta Barat berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Vide BAP Dr. Randa Reni Kusumo Wardani, MPSI, psikolog, halaman 18 tertanggal 9 September 2022. Bukti petunjuk atau bukti tidak langsung circumstantial evidence yang pada pokoknya membuktikan adanya kondisi terdakwa Putri Chandrawati ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf. 68. Sehingga mencederai aspek esensial surat dakwaan tersebut. Padahal surat dakwaan merupakan dasar atau landasan dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Lebih dari itu,
dengan mengesampingkan fakta-fakta yang krusial dapat menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi terdakwa ataupun korban. Berdasarkan uraian 69, berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dipertanyakan kenapa jaksa penuntut umum tidak menguraikan dan bahkan menghilangkan sebagian rangkaian peristiwa penting sehingga rangkaian peristiwa tersebut tidak utuh dan lengkap. Hal tersebut melanggar pasal 142 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya. Dilanjutkan dengan rekan saya. Oh, sorry. Baik. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 70. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen, Blok C 3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Video halaman 2 paragraf 2 dakwaan. 71. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 72. Faktanya, hal yang melatar belakangi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf tersebut berdasarkan BAP adalah A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Kemudian saat itu karena muka Nofriansah Yosua, saya lihat merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansah Yosua, "Woi!" Namun ternyata atas teriakan tersebut Nofriansah Yosua malah lari ke arah dapur. Kemudian saya susul ke dapur. Kemudian Nofriansah Yosua malah lari ke depan pintu tamu. Video butir 5 halaman 5 berita acara tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. B. Di saat saya temukan Ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala Ibu Putri di tempat pakaian kotor, kemudian itu ketika saya hendak mengangkat Ibu Putri bersama Susi, Nofriansah Yosua berada di tangga dengan mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Nofriansah Yosua sambil menangis.
Kemudian sebelum Nofriansah Yosua jelaskan, saya turun lagi mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur, dan saat melewati dapur saya lihat ada pisau buah di atas meja. Kemudian pisau tersebut saya ambil dan saya mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur. Vide butir 5 halaman 5 BAP tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. C. Lalu Nofriansah Yosua juga mau menghampiri, akan tetapi dihalangi oleh Kuat dengan berkata, "Yosua, jangan dekat ibu." Lalu Yosua berkata, "Bukan gitu Om kejadiannya, mau saya jelasin kejadian sebenarnya." Vide butir 50 halaman 4 BAP lanjutan Susi pada tanggal 9 Agustus 2022. Berdasarkan BAP tersebut, saya dapat terlihat jelas alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga, kemudian ditemukan saksi terdakwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi, yang mana dalam hal ini tidak dijelaskan dan diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sehingga menyebabkan ada ketidakjelasan fakta. 73 bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menguraikan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekiranya sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui terdakwa Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Vide halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan. 74 bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan korelasi antara permintaan terdakwa Putri Chandrawati kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tindakan mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo. 75 dengan demikian jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta jurisprudensi lainnya. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Ya, silakan dilanjutkan. Izin Yang Mulia melanjutkan. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin C. 76. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan fakta di surat dakwaan hanya berdasarkan asumsi belaka dan tidak berdasarkan fakta-fakta serta jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan. Hal tersebut terlihat dalam uraian jaksa penuntut umum sebagai berikut. A.
Kemudian sekitar pukul 17 WIB, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. Ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 di nomor 46, awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Vide halaman 13 paragraf 4 dakwaan. B. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri dan seterusnya, padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingat suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Vide halaman 14 paragraf 2 dakwaan. C. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sebelumnya diajak oleh saksi Ricky Rizal Wibowo karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengetahui terdakwa Putri Chandrawati yang mengajak untuk pergi menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 Jaksel, maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti terdakwa Putri Chandrawati. Keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Vide halaman 29 paragraf 1 dakwaan. Jadi itu 3 poin yang menunjukkan asumsi dalam surat dakwaan penuntut umum. 77. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Selanjutnya dari asumsi tersebut jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan. Sebagai contoh, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut, bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban. Jadi di bagian ini tiba-tiba jaksa penuntut umum menyimpulkan berdasarkan asumsi hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nomor 80, bahwa dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanaan dianggap sebelum menjalani proses pemidanaan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa. 81, bahwa tugas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan telah jelas harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau bukti-bukti hasil penyidikan, serta berpedoman pada aturan-aturan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi atau karangan bebas. Jaksa penuntut umum sungguh tidak etis ketika menilai personality terdakwa secara subjektif dan tidak berdasar dalam uraian surat dakwaan yang tidak berkaitan dengan apa yang didakwakan. 82, merujuk pada ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP, seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau hasil penyidikan serta berpedoman pada aturan jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi
83 bahwa setelah mencermati isi dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja. Kami setidaknya mengidentifikasi ada 6 fakta yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Izin majelis interupsi. Ada beberapa kalimat yang saya dengarkan tidak ada di sini. Maksudnya begini, apabila kalimat itu mau direnvoy, silahkan direnvoy. Tapi harus ada di sini. Jadi apakah kita tanggapinya enak gitu, Mas. Bisa ditunjukin yang mana kalimatnya? Nah, barusan ada kalimat bahwa ada 6 fakta. Padahal di sini tidak ada kalimat ada 6 fakta. Oke. Hanya sebagai berikut titik 2 gitu aja. Oke. Bagaimana? Itu sebagai pengantar yang mulia substansinya. bisa. Nah, kalau memang mau direnvoy. Saya bacakan lagi izin yang mulia. Oke, silakan. Lanjutkan nanti kita lihat. Terima kasih. 83 bahwa setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam mengurai fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya dengan menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. VD halaman 3 paragraf 3 surat dakwaan. B. Terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab sudah ibu. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan ya udah di Saguling saja. VD halaman 4 paragraf 2 surat dakwaan. C. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG KAL 233 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo sesuai dengan permintaan dan kehendak terdakwa Putri Chandrawati. VD halaman 5 paragraf 1 surat dakwaan. D. Di saat yang sama perkataan saksi Ferdi Sambo itu juga didengar terdakwa Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. VD halaman 6 paragraf 2 surat dakwaan. E. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Chandrawati masih ikut mendengar pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Chandrawati juga mendengarkan saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. VD halaman 7 paragraf 5 surat dakwaan. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. VD halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan. Bahwa faktanya uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah melakukan 4 kali perubahan berita acara pemeriksaan yang merubah keterangan secara signifikan, yaitu BAP pada tanggal 9 Juli 2022, BAP tanggal 3 Agustus 2022, BAP pada tanggal 15 Agustus 2022,
BAP tambahan pada tanggal 7 September 2022. Penuntut umum menggunakan keterangan satu saksi ini tanpa memperhatikan kesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain. 85. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus tesis nullus tesis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Bahwa isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan perkara akan bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. 87. Bahwa kekeliruan dakwaan yang lebih fatal nampak pada halaman 6 paragraf 2 dakwaan, di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah saguling, terdakwa Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di lantai 3 rumah saguling. 88. Bahwa keterangan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo yang saling berkesesuaian justru menyatakan bahwa terdakwa Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal terdakwa Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. 89. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas, obscure libel, dengan didasarkan pada keterangan saksi maupun alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Mohon izin dianggap dibacakan dari angka 90 sampai dengan 93. Kemudian poin F, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, obscure libel karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Izin dianggap dibacakan dari 94, 95, 96 sampai dengan 100. Berikutnya angka Romawi 7 kesimpulan dan permohonan saya serahkan pada rekan Arman Hanis. Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang terhormat. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscure libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian kami selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing PID B garing PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara.
Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arman Hanis, Febri Diansa, Sarmauli Simangunsong, Berlian Simbolon, dan Novia Gasma. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Bagaimana penasihat jaksa penuntut umum? Majelis Hakim yang terhormat dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa kami tim jaksa penuntut umum telah menyerahkan surat dakwaan kami sekitar seminggu yang lalu, sehingga tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mampu menanggapi atau memberikan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan kami pada hari ini juga. Mungkin membuat pengunjung tercengang, bisanya hari ini juga memberikan eksepsinya. Oleh karena itu Majelis Hakim, karena seminggu surat dakwaan sudah ada pada penasihat hukum terdakwa, kami hanya mohon waktu 3 hari saja untuk menyusun tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, dan mohon waktu seizin Majelis Hakim yang mulia dan yang terhormat, hari Kamis dapat kami bacakan pada sidang yang mulia pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Ya, kita tunda untuk tanggal 20. Sebelum ditutup Yang Mulia, berkenan ada yang ingin kami sampaikan. Ya, apa? Masih ada yang mau disampaikan Yang Mulia atau ini saya mau menyampaikan tadi pada waktu skor saya mendapatkan surat dari permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang melalui ketua pengadilan. 2 surat ini intinya sama, yaitu meminta dari penasihat hukum agar saudara terdakwa Putri Chandrawati dipindahkan tahanannya dari Rutan Kejaksaan Agung ke Makobrimob. Baik, karena kewenangan penahanan itu sudah di tangan majelis, maka majelis akan segera menanggapi, yaitu bahwa kami tidak bisa mengabulkan permohonan ini dikarenakan kalau alasannya adalah anak, rumah kediaman terdakwa lebih dekat ke Kejaksaan Agung dibanding dengan Makobrimob. Tetapi untuk surat yang ketiga, yakni mengenai permohonan izin dari keluarga terdakwa untuk dapat menengok, kami akan berikan besok, silakan jam 2 siang berhubungan dengan panitera penggantinya, akan kami berikan setiap 2 minggu sekali dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung di Salemba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, baik Yang Mulia. Kami juga selaku penasihat hukum mohon kebijaksanaan Yang Mulia bahwa kami juga kesulitan untuk mengakses atau mengunjungi klien kami Yang Mulia, sehingga kalau Yang Mulia perhatikan di dalam surat kami yang nomor 152 tanggal 13 Oktober itu juga permohonan izin besuk dari tim penasihat hukum Yang Mulia. Oke. Sehingga berdasarkan KUHAP kami setiap saat boleh untuk mengunjungi atau melakukan konsultasi dengan klien kami. Baik. Karena dalam hal ini perlu kami sampaikan, sejak hari Jumat kami tidak bisa mengunjungi klien kami. Jadi perlu dalam persidangan ini kami sampaikan agar Yang Mulia bisa memahami bahwa kami selaku tim penasihat hukum mempunyai hak setiap saat yang diatur oleh KUHAP pasal 70, diatur setiap saat dapat mengunjungi klien kami. Demikian Yang Mulia. Ya, sesuai dengan ketentuan di KUHAP, penasihat hukum berhak untuk mengunjungi, namun mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung. Mohon dibantu saudara jaksa penuntut umum untuk penasihat hukum, tetapi untuk keluarganya akan kami keluarkan surat izin setiap 2 minggu sekali. Ya. Izin Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Jadi intinya adalah mungkin harus pada waktu-waktu tertentu juga itu sesuai dengan aturan yang ada dalam rutan. Memang ada aturan tadi saya sampaikan. Iya, dan itu juga harus ada suratnya. Jadi memang kalau misalkan dari hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu juga ada aturan di rutan. Jadi mungkin kalau memang mintanya hari Sabtu dan Minggu itu akan kesulitan. Jadi mungkin nanti koordinasikan di luar persidangan Yang Mulia. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa untuk keluarganya, kan ini permintaannya setiap hari. Kami akan berikan selama 2 minggu mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan
Salemba Cabang Kejaksaan Agung itu. Nah, mengenai penasihat hukum, demikian juga hal yang sama. Kita tidak memerlukan izin, tapi dengan sendirinya karena penasihat hukum diatur dalam KUHP untuk mengunjungi kliennya, tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu. Silakan. Izin yang mulia, kalau boleh menambahkan sedikit. Di lapangan ini jadi persoalan yang mulia. Kalau disebutkan mengikuti ketentuan yang berlaku, seolah-olah nanti SOP yang berlaku di rutan itu mengalahkan KUHP di pasal 70. Kenapa begitu? Karena ini kami sendiri yang mengalami, kami datang ke Kejaksaan Agung, bahkan sudah ada surat karena kami menghormati Kejaksaan pengelola rutan pada saat itu, tapi tidak diperbolehkan bertemu pada saat itu. Setelah kami jelaskan pasal 70, barulah diperbolehkan bertemu dan itu hanya terbatas. Padahal KUHP menjamin hak kuasa hukum tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan pengaturan di internal, tapi tentu tidak SOP kemudian menghalangi hak-hak yang sudah dijamin di KUHP. Mohon kebijaksanaannya yang mulia. Terima kasih. Ya, nanti saudara silakan. Mungkin nggak perlu kita berpanjang lebar. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat KUHP itu juga harus ada peraturan pelaksanaannya. Di sini juga ada keputusan Menteri Kehakiman. Setiap waktu itu juga ada batasannya. Jadi jam-jam kerja. Jadi kalau misalkan memang rekan-rekan penasihat hukum ingin hadir, ya jam kerja. Karena memang KUHP tidak bisa dilihat hanya KUHP-nya saja, tapi aturan-aturan pelaksanaan lainnya juga harus dilihat. Demikian, terima kasih. Saya pikir saya akan tengahi mengenai perdebatan ini, ya kan? Dan saya tidak perdebatan ini tidak perlu kita lanjutkan lagi, tetapi saya berpendapat bahwa silakan kunjungi, itu hak itu dijamin oleh undang-undang, tetapi sesuai dengan jam dan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Ya. Baik, sebelum ditutup yang mulia, jadi jangan disampaikan bahwa kami mengunjungi klien kami itu tidak dalam jam kerja. Kami mengunjungi dalam jam kerja dan surat T10 itu sudah kami pegang. Ya. Jadi janganlah dipersulit yang mulia. Kalau memang kami bisa mengunjungi setiap saat jam kerja, kami akan mengunjungi. Ya. Besok kami akan mengunjungi jam kerja. Janganlah kami disuruh tunggu surat T10 diajukan, katanya kewenangan majelis hakim. Ya. Jadi tolonglah bahwa ada hak kami selaku penasihat hukum untuk mengunjungi klien kami. Dan perlu kami sampaikan, keadaan klien kami ini berdasarkan psikiater dari kejaksaan sesuai surat kami itu dalam keadaan kondisi trauma berat dan depresi. Suratnya ada di kejaksaan. Kami sudah tulis di situ di surat kami nomor suratnya, sehingga kami khawatir yang mulia. Khawatir kita ingin mengunjungi besuk juga tidak bisa. Jadi kalau mau kita sama-sama mengikuti apa yang diatur dalam KUHP, kita harap sama-sama mengerti dan memahami. Demikian yang mulia, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya saudara jaksa penuntut umum, mohon dibantu disampaikan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku pada jam hari kerja, mohon untuk diizinkan. Demikian ya. Satu hal lagi kalau boleh. Terakhir ya. Apalagi? Jadi karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktu. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi terkait dengan hal itu yang mulia, klien kami di-assess oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya. Begitu ya. Mengenai akses apa segala macam sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin yang mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih. Nah makanya kalau sudah seperti itu kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa
penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater sendiri. Siap, Itu ya. Baik. Oke, berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 20 pukul 10 pagi. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 dinyatakan ditutup. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소